Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BI Talks, BI Tasikmalaya Talks. Dan ini adalah salah satu program podcast persembahan dari Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, di mana saya akan ngajakin narasumber untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ngobrol santai tapi tetap berbobot, dan kita akan mengangkat isu-isu ekonomi yang hadir di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk hari ini kita akan ngobrolin soal inflasi. Kita akan ngobrol soal bagaimana belanja bijak, dan kita juga akan ngobrolin soal gimana sih fenomena yang terjadi biasanya ketika memasuki Ramadan dan juga persiapan ke Idul Fitri. Namun sebelum itu saya pengen ngingetin dulu nih, kalau misalnya kebanyakan masyarakat yang ada di kota Tasikmalaya sudah hafal soal inflasi. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu kalau kita analogikan, dulu itu 10.000 kita bisa dapat 5 porsi bakso. Tapi kalau sekarang mungkin cuma 3 porsi bakso. Itu yang disebut inflasi. Di mana harga barang dan jasanya naik tapi daya belinya turun. Nah, kebanyakan orang itu suka langsung bingung kalau terjadi inflasi. Padahal sebenarnya kalau inflasi itu tidak selalu buruk. Bisa jadi itu mengidentifikasi kemajuan pertumbuhan dalam sebuah kota atau juga daerah. Dan hari ini kalau ngomongin soal inflasi pasti banyak juga yang penasaran. Kalau di kota Tasikmalaya sendiri seperti apa? Kalau berdasarkan data dari BPS, inflasi di kota Tasikmalaya sebenarnya harga-harga cenderung turun di kota Tasikmalaya itu. Wah, ini merupakan angin segar ya untuk kita semua. Wah, serius harga turun. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Karena kita sekarang ada di bulan Ramadan, apalagi sebentar lagi kita masuk ke Idul Fitri. Dimana kalau kita lihat historinya nih, biasanya kalau masuk Ramadan, masuk Idul Fitri, harga-harga mulai melonjak. Nah, harus seperti apa ketika kita melihat fenomena harga mulai melonjak, tiba-tiba barang kebutuhan ini nggak ada, terus akhirnya banyak juga orang yang tiba-tiba belanja di luar kebutuhan. Itulah kenapa saya hadirkan dua narasumber yang begitu luar biasa untuk hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Firman Alfarizi. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Masih semangat untuk puasanya? Semangat hari ke-17. 17 ya. 17. Semangat walaupun si kadar gula jam-jam segini. Iya, pada jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan ya, udah mulai rendah nih kadar gulanya. Di Ramadan sibuk banget kayaknya, Pak. Iya, mulai banyak. Lumayan kesana kemari. Safari Ramadan. Hampir tiap hari ya. Iya benar. Sabtu Minggu, terus juga siang tetap aktivitas. Bener. Ya termasuk mengkontrol juga tadi yang disampaikan mengenai inflasi. Iya benar. Itu juga. Wah, gitu. ini tapi banyak. sebetulnya ahlinya, kalau saya nggak ahli. Iya, tapi kan sinergi dan kolaborasi benar. Karena ketika kita ngobrolin sebuah kejadian di dalam sebuah daerah, itu pasti tidak hanya satu pihak yang akan bekerja, tapi sinergi dan kolaborasi. Salah satu narasumber yang begitu luar biasa yang berikutnya hadir bersama dengan saya ada Ibu Laura Rulida Eka Sari Putri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kelly. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Nah, ini ahlinya ya Pak. Nah, enggak juga ya. pakarnya. Karena kita ngomonginnya soal ekonomi. Nah, karena kalau misalnya ngomongin ekonomi itu kan salah satu yang memang selalu menjadi indikator nih, daerah ini kayaknya lagi gini itu kan ekonomi, termasuk mungkin inflasi. Nah, kita sekarang ngobrolin soal inflasi nih Bu, ngobrolin juga soal fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana kalau misalnya masuk bulan Ramadan, mau Idul Fitri, beberapa komoditi tuh biasanya naik harganya, benar nggak Pak? Kerasa nggak Pak? Biasanya kayak gitu ya siklusnya. Ini Ramadan pertama di bawah kepemimpinan Bapak ya? Iya betul. Iya. Pertama dilantik. Betul. Terus kita ada retret dulu seminggu di Magelang. Balik ke sini awal langsung pas Ramadan. Dan memang hari pertama saya di kota Tasikmalaya itu kita ke Pasar Cikurubuk. Iya. Sidak ya Pak. Ya, betul. bukan sidak sih, cek aja. Cek harga gitu. Kaget nanti langsung ya. Kalau sidak pasti ngajak ibu. Jadi kemarin kan saya karena pengen di sini pengen lihat cek aja harganya. Ya sudah, memang ketika awal Ramadan justru turun ya harga-harga ya. Udah mulai normal ya di sana. Tapi yang memang jadi naik atau tadi ada inflasi gitu ya, naik sih harga. Iya benar. Naik harga itu pas ini. Pas ada istilah munggahan kan. Nah, justru pas di munggahan itu. Nah, itu memang menjadi sebuah fenomena yang memang boleh dibilang tahunan ya Pak ya. Dimana biasanya wilayah Periangan Timur tuh kalau misalnya mau masuk bulan Ramadan, apalagi nanti Idul Fitri, itu beberapa komoditi itu akhirnya naik. Nah,
tren harga di Ramadan itu kan emang kayak gitu tuh Bu. Nah biasanya mengalami kenaikan yang paling signifikan untuk sekarang yang mengalami kenaikan apa? Jadi kalau biasanya di Ramadan nih, ini kan memang kita semua tahu tadi itu juga udah bilang pola konsumsi masyarakat tuh meningkat gitu ya, berubah gitu, banyak permintaan tadi buat sahur, buka puasa, munggahan, termasuk juga persiapan Idul Fitri. Kalau dari data, kalau kita lihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis gitu ya, itu biasanya kalau di Tasikmalaya itu ada 4 komoditas Pak yang biasanya mengalami kenaikan harga. Pertama nih bawang merah gitu. Yang biasanya harganya di 27.000 nih sekarang sudah 44.000 misalnya. Lalu ada telur ayam ras itu biasanya sudah di 29.700. Lalu daging ini udah 135.000. Nah, telur ayam daging ayam ras ini juga kemarin di awal puasa sempat ke 38.700. Sekarang untungnya sudah mulai turun lagi ke 35.000. Nah, ini sebenarnya ini bukan fenomena yang baru, tapi memang terjadi selalu gitu memang ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama tadi yang memang lonjakan permintaan dari masyarakat gitu ya. Nggak hanya rumah tangga aja, tapi juga kan ada bisnis kuliner musiman yang muncul juga gitu kan di Ramadan. Jadi memang permintaannya melonjak. Lalu yang kedua, kita memang menghadapi kayak ada gangguan cuaca juga, gangguan distribusi juga. Cuaca yang kurang mendukung gitu ya. Lalu juga ada faktor dari sisi logistik, tantangan di logistik ini menyebabkan pasokan itu kan nggak selalu lancar. Lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga seperti misalnya biaya produksi, biaya distribusi. Nah, harga pakan itu kan bisa juga kenaikan tadi harga daging sama telur ayam ras. Nah, kenaikan bahan bakar ini juga bisa gitu ya. Mempengaruhi gitu. Jadi emang banyak faktor ya Bu yang akhirnya membuat salah satu Ramadan ini yaitu ya tadi sebutnya Pak ya, fenomena pedagang musimannya meningkat daripada biasanya Pak ya. Jalanan sekarang penuh dengan pedagang musiman di bulan Ramadan. Nah, ini berarti sinergi juga dengan pemerintah. Pemerintah kan pasti melihat juga fenomena ini Pak. Fenomena ketika harga-harga kebutuhan pokok boleh dibilang cenderung naik. Tadi daging, telur, bawang. Dari sisi pemerintah sendiri nih, mengidentifikasi tantangan pasokannya itu seperti apa sih untuk fenomena ini Pak? Kita punya tim ya, tim pengendali inflasi daerah gitu. Salah satunya juga dengan BI, kemudian juga dengan Bulog, kemudian juga dengan BPS gitu. Dimana kita setiap minggu di awal minggu hari Senin itu kita ada rapat koordinasi dan di kontrol juga di pusat. Nah di situ pengidentifikasiannya. Jadi kita memang bersama-sama melihat bagaimana nih si harga-harga bergeraknya dari sana. Nah, kita analisa apakah memang itu karena stok tidak ada atau memang tadi permintaannya yang memang jadi banyak. Atau misalkan tadi jalur distribusinya gitu. Nah, nanti kita bersama-sama mengidentifikasi dan juga mencari solusi. Bagaimana untuk mencegah hal itu. Berarti memang sudah langsung gercep sekali ya ini oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia ketika sudah mau masuk bulan Ramadan tuh memang fenomena yang memang biasa terjadi seperti itu. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri berarti punya strategi apa nih Bu untuk menjaga kestabilan harga dan apa sih yang bisa dilakukan oleh BI ini untuk membantu masyarakat? Ini pas banget sih pertanyaannya. Inflasi itu selalu jadi perhatian utama bagi Indonesia Pak gitu ya. Termasuk utamanya inflasi pangan ini gitu ya. Nah, kami itu salah satu inisiatif untuk mengendalikan inflasi itu adalah dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Nah, dalam pelaksanaannya itu memang kita kolaborasi dengan Pemda dan tadi dalam kerangka tim pengendalian inflasi daerah itu kita banyak melakukan program-program kerja dalam kerangka 4K tadi. Menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan juga dengan komunikasi yang efektif. Nah, GNPIP ini kalau di bulan Ramadan ini ya Pak ya, kita bersama TPID contohnya kemarin ada pembukaan pasar murah tanggal 7 di Kota Tasikmalaya yang masih berlangsung terus nih sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih berlangsung terus. Lalu juga kita nggak hanya di Kota Tasik karena kami juga wilayahnya Priangan Timur, kami juga bekerja sama dengan TPID di Priangan Timur, di Ciamis, Pangandaran, Banjar dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau mau ngecek jadwal lengkapnya ini bisa cek di Instagram Bank Indonesia. Jadwal pasar murah. Nah, tapi selain pasar murah, kalau GNPIP itu juga kami juga
selaras dengan astacita pemerintah untuk ketahanan pangan, membangun ketahanan pangan, kita juga banyak punya program yang memang mendorong produktivitas pangan di masyarakat. Makanya kita juga ada pendampingan kepada klaster pangan. Jadi ada juga panen Pak, gitu. Panen bareng pernah juga Pak. Betul. Begitu. Jadi memang sudah sangat sinergi ya dengan program-program yang memang dihadirkan oleh Bank Indonesia. Nah ini juga kan memang menjadi satu pertanyaan juga nih Pak. Kalau Bank Indonesia GNPIP-nya itu begitu luar biasa. Salah satunya tadi ada operasi pangan murah, terus ada juga panen raya, ya boleh dibilang seperti itu. Kalau langkah konkret dari pemerintah sendiri untuk memastikan bahan pangannya aman, ini tuh seperti apa? Apakah ada kerjasama dengan daerah-daerah lain? Karena kan kalau kita tahu Tasikmalaya ini bukan daerah produsen ya Pak ya? Bukan ya, kita bukan daerah produsen ya. Apakah ada kerjasama dengan daerah lain misalnya untuk itu? Ya tentu pasti ada gitu. Kita Periangan Timur terutama dengan Ciamis, kemudian juga Banjar dan lain sebagainya. Itu pasti ada karena tadi kita bukan penyuplai produksian tersebut. Betul. Beras juga sebetulnya kita kerjasama dengan Ciamis, beras dan telur itu. Jadi langsung B2B antar memang pengusahanya gitu, apa yang kurang ya mereka saling mengirimkan barang langsung. Kita belajar juga dari BI, petunjuk dari BI juga gitu. Tadi program-program kita juga ada nih. Selain tadi memang pasar murah, kita juga ada gelar pangan murah. Gelar pangan murah. Itu kemudian juga operasi pasar bersubsidi. Wow. Jadi ketika operasi pasar bersubsidi itu ada beberapa bahan pokok yang memang disubsidi oleh pemerintah. Itu sehingga harganya itu beda dengan harga di pasaran yang ada. Kemudian juga ada wangsit. Warung stabilisasi inflasi Kota Tasikmalaya. Wah, jadi bisa dapat wangsit kita ya Pak. Iya. Kemudian juga ya kita melakukan survei harga pasar, komoditas pokok penting. Kemudian juga kemarin juga kita selalu ketika ada acara pasti mensosialisasikan untuk tidak panik buying, hal-hal seperti itu. Dan kalau kita memang kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar, itu pasti ada untuk memastikan tadi kalau misalkan kurang produksi misalkan si cabenya itu dari mana kita ambil gitu. Kalau misalkan distribusinya juga tidak lancar dari tempat A, kita bisa ambil dari mana. Gitu. Berarti memang ada kerjasama dengan daerah lain juga berarti ya Bu ya. Dan sinergi kolaborasinya itu berarti memang dengan banyak pihak ya untuk menciptakan kestabilan harga ini. Tadi ada panic buying nih, karena memang ini salah satu fenomena masyarakat. Nah, biasanya ketika harga naik atau ketika mau masuk bulan Ramadan, mau masuk Idul Fitri, itu masyarakat pasti berbondong-bondong untuk membeli banyak-banyakan barang-barang kebutuhan pokok. Karena apa? Mumpung belum naik harganya. Padahal biasanya kayak gitu. Untuk ngomongin soal panic buying ini sendiri nih, masyarakat pun kebanyakan akhirnya belanja dalam jumlah yang banyak. Dampaknya nih Bu terhadap inflasi seperti apa? Terus apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk ya tidak memberikan dampak yang semakin kemana-mana gitu? Ya, panic buying ini sebenarnya justru malah memperparah keadaan gitu ya. Jadi malah membuat pasokan malah jadi terganggu, harga makin naik, makanya masyarakat yang justru lebih membutuhkan malah jadi nggak bisa mendapatkan itu, gitu betul. Ya. Makanya ini kan pernah kejadian juga ya Pak waktu pandemi dulu gitu sebagai contoh kan waktu awal-awal pandemi kita nyari masker, nyari hand sanitizer susah gitu ya karena semua pengen numpuk-numpuk gitu ya. Nah, sementara ini itu terjadi bukan karena produksi berhenti, bukan karena pasokan yang nggak ada, tapi karena memang masyarakat yang nggak terlalu butuh belinya lebih banyak. Gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ini sebenarnya masyarakat bisa lakukan 3 hal. Pertama itu belanja secukupnya. Gitu, ya. Beli sesuai kebutuhan bukan karena panik. Gitu, ya. Jadi kalau semua masyarakat bisa membeli dengan bijak gitu ya, pasokan ini kan akan terjaga. Gitu. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya tadi harga naik secara berlebihan. Nah, yang kedua itu harus percaya nih dengan sistem distribusi gitu ya. Karena pemerintah daerah tadi juga dengan TPID gitu ya. Kita semua pasti berusaha menjaga ya Pak ya kestabilan harga gitu ya. Jadi dari Pemda itu pasti juga sudah memantau gitu ya, melakukan pemantauan stok, juga memantau harga gitu ya. Melakukan kerjasama tadi antar daerah juga bertemu juga dengan para distributor gitu ya. Termasuk juga tadi melakukan operasi pasar
dan gelar pangan murah. Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Nah, yang ketiga itu harus belajar mengelola keuangan secara bijak. Gitu. Nah itu mengelola keuangan secara bijak seperti jadi apa Bu? Kalau pergi belanja itu kalau bisa bikin daftar dulu, gitu lah. Bikin daftar dulu dan daftarnya dipatuhi gitu ya. Benar. Jadi nggak ada belanja impulsif gitu ya. Kalau semuanya bisa seperti itu ya, insya Allah sih situasi lebih tenang, lebih rasional dan nggak ada tuh yang harga-harga yang akan naik di luar. Jadi kadang kalau masyarakat tuh suka mikirnya kayak gini, ngomongin inflasi memang kita bisa ngasih kontribusi gitu kan. Kayaknya itu urusan pemerintah deh sama yang di atas-atas, ternyata bisa loh Pak. Jadi kita kasih cara untuk bikin daftar belanja biar kita tidak beli hal yang mungkin di luar kebutuhan ya Bu ya. Dan kadang ada beberapa masyarakat juga yang merasa khawatir nih, panik. Ini bener gak sih pasokannya aman? Ini bener gak sih untuk bisa memastikan itu banyak sekali, salah satunya programnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari BI dan juga pemerintah ya. Jadi memang jangan khawatir nih ya masyarakat yang ada di Kota Tasik, di Periangan Timur, pasokannya itu jangan berpikir oh kenapa harganya tiba-tiba begini, ini pasti pasokannya nggak ada, karena pemerintah juga tidak diam ya. Kalau tadi kan memang sudah diedukasi nih, kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, cara mengedukasi masyarakat agar bisa ikut serta dalam menjaga stabilitas harga, terus tidak berbelanja berlebihan kayak gimana sih Pak? Ya, itu tadi pencegahan panik buying pasti kan 4 yang tadi. Cuman kita siapkan kanal-kanalnya Bu. Saya yakin dari BI juga sudah mensosialisasikan itu lewat media sosial. Kami juga gencar di media sosial, di dinas yang terkait, dinas ketahanan pangan dan pertanian juga di sana. Kemudian juga kanalnya Prokopim dan juga Diskominfo kita gunakan untuk mensosialisasikan tadi 4 hal yang untuk mencegah panik buying. Dan kemudian saya juga mensosialisasikan setiap safari Ramadan. Nah di sana juga kan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya betul. Dan jangan panik memang untuk ketersediaan proyeksi pangan kita, ketersediaan pangan kita, karena ada neracanya itu. Sebetulnya. Jadi kita sudah hitung ya Bu ya. Memang seperti kayak beras 31 hari ke depan di Kota Tasik itu aman. Kemudian juga bawang putih itu 8 hari. Tapi nanti kita pasti ada supply ini per hari ini. Kemudian juga daging ayam ras itu 28 hari. Kemudian jagung 41 hari ke depan. Tadi minyak goreng 20 hari aman. Kemudian juga daging sapi 34 hari ke depan aman gitu. Jadi memang neraca tersebut yang biasa digunakan oleh kami TPID untuk memproyeksikan gitu. Atau nih aman gak nih? Gitu. Nah seperti itu. Jadi memang sebenarnya kadang masyarakat itu belum teredukasi dengan baik berarti ya Bu ya, terkait bagaimana mereka tuh khawatir stoknya nggak ada. Padahal sebenarnya bisa dicari, diakses berarti ya. Bisa juga dari informasi yang ada di Bank Indonesia ataupun dari pemerintah ya. Bagaimana masyarakat itu bisa dengan mudah untuk mengakses dan mencari tahu stoknya itu seperti apa. Ternyata masih aman ya Pak? Aman. Kolaborasi dengan daerah lain berarti terjalin dengan baik ya. Sejauh ini Bank Indonesia pun juga memfasilitasi untuk berkolaborasi dengan daerah-daerah lain. Dari pemerintah juga berarti ya Bu ya, sinergi dan kolaborasi terus. Dalam kerangka TPID tadi, tim pengendalian inflasi daerah itu juga kita memfasilitasi untuk kerjasama antar daerah gitu. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira di Tasik ini kekurangannya apa biasanya gitu, di bulan-bulan apa. Nah ini kita coba temukan dengan daerah lain yang merupakan produsen gitu ya, dan kira-kira di posisi kita nanti membutuhkan pasokan itu mereka bisa menyediakan, dan itu dibuat dalam satu kerjasama, dan Kota Tasik itu sudah punya. Tidak perlu khawatir. Nah itu, jadi emang benar-benar sudah disiapkan. Setiap tahun juga berevaluasi ya Bu ya, dari setiap fenomena yang terjadi, walaupun memang menjadi satu fenomena tahunan ya seperti ini, karena memang budaya, mungkin ini terpengaruh juga dengan budaya di Periangan Timur yang memang begitu terlalu antusias menyambut Ramadan dan Idul Fitri berarti ya Bu ya. Mereka memang terbiasa ketika munggahan, makan besar ya Pak ya. Buka bareng. Nyawalan belum. Iya betul. Jadi memang akhirnya permintaan meningkat ya, dan itu sudah diantisipasi. Oh luar biasa sekali. Jadi memang masyarakat jangan khawatir kalau misalnya kita ngomongin soal bulan Ramadan, memang biasanya ada sedikit perubahan harga, tapi untuk pasokan dan kestabilan harga masih bisa diantisipasi berarti ya Bu ya. Wow ini luar biasa sekali. Jadi memang
ada satu kebiasaan yang memang bisa diterapkan juga oleh masyarakat, yaitu memang ketika memasuki bulan Ramadan ataupun mau Idul Fitri untuk tetap berbelanja sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya. Walaupun mungkin memang kedatangan saudara dari mana, tapi memang dipastikan untuk tidak berlebihan, betul. Agar memang bisa menjaga kestabilan harga, karena ternyata masyarakat juga sangat bisa berperan ya dalam hal ini ya. Tidak hanya pemerintah dan juga BI yang gimana nih caranya biar stabil tapi masyarakatnya santai-santai aja, enggak. Masyarakat bisa sangat berperan, salah satunya jangan tergoda dengan promo-promo. Karena banyak biasanya diskon-diskon yang akhirnya menggoda kita untuk belanja di luar kebutuhan. Betul kan ya? Jangan tergoda dengan belanja yang berlebihan, kemudian bikin daftar belanja seperti tadi disampaikan Ibu, bikin daftar belanja agar kita tidak keluar jalur untuk belanja yang akhirnya nggak niat beli A malah jadi beli ya gara-gara nggak punya daftar. Dan yang pastinya juga jangan khawatir karena pemerintah sinergi dengan Bank Indonesia akan sangat selalu bekerja sama dengan baik untuk menstabilkan harga ya Pak ya. Sejauh ini perkembangan sampai dengan hari ke-17 bagaimana Bu harga-harga? Cukup baik sih. Cukup masih apa ya? dalam rentang target sasaran kita. Oh iya, aman ya Pak berarti ya Pak? Aman ya, masih kondusif ya. Biasanya agak mulai butuh effort lebih ketika mau lebaran mungkin Bu, atau seperti apa nih dari pemerintah biasanya antisipasinya? Ya biasanya menjelang Lebaran. Lebaran ya. Lebaran, terus kita mulai mengidentifikasi Bu ya. Mungkin nanti juga ada beberapa yang tadi distribusinya kita lancarkan, terus kurangnya dari mana kita ambil, gitu. Begitu. Tapi memang sudah mulai diantisipasi dari sekarang ya, agar nanti Lebaran pun teman-teman warga Tasikmalaya itu tidak kehilangan pasok atau kekurangan pasokan ya. Dan itu satu poin lagi nih sebenarnya, jangan suka termakan hoax, betul ya Pak? Iya. Telur nggak ada, ibu-ibu panik. Langsung mereka beli telur berlebihan, nah kayak gitu kan. Oh ternyata beras mahal, mereka langsung panik itu. Jadi bisa diakses untuk mendapatkan informasi akurat di sosial media dari pemerintah, dari Bank Indonesia juga. Dan tentunya ini yang memang bisa kita lakukan untuk juga sama-sama berperan serta untuk menstabilkan harga yang ada sekarang. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Bank Indonesia? Ini prinsipnya kestabilan harga itu bukan tugasnya pemerintah daerah saja, tapi semua bisa berkontribusi termasuk masyarakat. Dengan berbelanja bijak, masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam mengendalikan harga-harga. Tuh, kayak gitu. Dari Bapak mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, untuk warga Kota Tasikmalaya gitu, bijak-bijaklah membeli dan juga jangan khawatir nanti untuk Lebaran, kemudian juga untuk penyawalan nanti, bahkan untuk buka bersama, stok aman. Gitu. Dan juga kita akan jaga bahwa harganya akan terjangkau. Wah, ini luar biasa. Stoknya aman ya Bu ya? Pak aman ya? Terima kasih narasumber saya luar biasa sekali. Sama-sama. Dari sela-sela kesibukannya Bapak masih menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa obrolannya, kita ngobrolin soal perekonomian. Karena masyarakat tuh paling panik kalau udah ngomongin masalah harga Pak. Bener ya? Sensitif ya? Bener, apalagi Bank Indonesia ini salah satu yang pasti paling digempur nih soal hal kayak gini. Tapi sejauh ini masih aman ya Bu ya? Aman insya Allah. Aman, sinerginya bagus sekali soalnya Pak. Terima kasih Bu Laura, terima kasih Bapak Fima, sehat-sehat selalu, lancar selalu puasanya. Amin. Dan jangan lelah untuk selalu bisa mengedukasi masyarakat untuk selalu ikut serta dalam menstabilkan perekonomian. Terima kasih juga untuk warga Tasikmalaya yang sudah hadir dan tentunya juga sudah mau mendengarkan dan juga tolong informasi ini disampaikan juga karena informasi satu itu tidak akan berguna kalau tidak diinformasikan lagi kepada yang lainnya. Untuk selalu bisa belanja bijak, untuk juga selalu bisa ikut peran serta dalam menstabilkan perekonomian. Saya Ada Risna pamit, ketemu lagi di BITalk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.